Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Raffi Suharti di YouTube Shanti Makeup. Di video ini aku pengen review produk, tapi lebih tepatnya kayak pengen cerita juga. Di sini aku pengen jelasin tentang masker. Nah, secara umum kan kalau misalkan masker tuh ada yang hydrating sama exfoliating, dan di sini aku bakal jelasin yang exfoliatingnya. Dan secara umum eksfoliasi sendiri ada yang chemical exfoliating sama physical exfoliating. Dan gak tau kenapa kalau misalkan di aku pribadi aku lebih suka yang physical exfoliasi sebenarnya, meskipun nggak seinstan chemical exfoliasi, tapi kayak dia tuh kayak cocok untuk kulit yang sensitif gitu loh. Untuk yang chemical exfoliasi kan biasanya dia pakai AHA, BHA, PHA gitu kan. Tapi untuk yang physical exfoliasi itu biasanya pakai clay. Kalau di masker ya, biasanya dia kayak pakai kaolin, bentonit gitu kan. Terus dibantu sama scrub-scrub kecil kayak gitu untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Jadi kalau misalnya secara umum menurut aku pribadi untuk yang physical exfoliasi itu di kulit aku lebih lebih gentle ke kulit dan lebih minim iritasi. Tapi tetap gitu kan, untuk maskernya sendiri harus pilih-pilih juga ingredientsnya kayak gimana, tipe scrubnya harus yang kayak gimana, yang gak bikin sakit ke kulit gitu kan. Jadi tetap harus pilih-pilih juga gitu. Dan untuk masker sendiri aku udah cobain beberapa produk. Ada yang sempat aku review juga di channel ini, kalian bisa scroll-scroll aja. Ada juga yang nggak sempat aku review gitu. Nah, salah satunya yang si La Coco ini. Namanya itu adalah La Coco Amazonian Charcoal Glow Mask. Aku ini masih punya boxnya dan informasinya lengkap di sini. Untuk packagingnya dia tuh simple, warnanya coklat gelap, teksturnya dia krim atau clay, warna abu tua. Terus ada bulir-bulir scrub kecil-kecilnya, dan ini menurut aku bukan tipe scrub yang kasar gitu. Untuk wanginya dia tipis, jadi bukan yang strong gitu, tapi dia kayak fresh, sejuk, dan aku rasa sih dia ada min-minnya gitu. Dan untuk volumenya dia 50 ml. Aku pengen jelasin klaimnya dulu dari si produknya. Yang pertama pastinya dapat membersihkan kulit dan pori-pori secara efektif, menyerap minyak berlebih tanpa menjadi kering, diformulasikan dengan arang bambu, kaktus, lumpur pulau Jeju, dan dilengkapi dengan scrub apricot untuk mengangkat sel kulit mati dan mencegah penyumbatan pori-pori. Dapat mencerahkan kulit, curly dan halal. Nah, sekarang kalau misalkan dari ingredientsnya sendiri, tadi kan aku udah sebutin ya, dia ada arang bambu, terus ada kaktus sama lumpur pulau Jeju. Nah, itu ingredients yang dapat membantu untuk mengangkat kotoran-kotoran di wajah. Terus untuk scrubbingnya juga dia dari apricot, tapi sebenarnya dia juga ada ekstrak camellia, terus ada hyaluronic acidnya juga. Nah, kalau misalkan dilihat dari Skin Karisma, dia paraben free, sulfat free, alkohol free, silikon free, EU allergen free, tapi dia kurang cocok kalau misalkan kalian yang punya fungal acne. Untuk tipe kulit yang cocok pakai produk ini, menurut aku ini semua jenis kulit cocok, karena dia untuk kulit kering juga bagus, untuk oily juga bagus, untuk kulit yang sensitif pun gak masalah. Dia menggunakan 83% ingredients yang aman dan 4% yang kurang bagus gitu. Nah, karena dia masih mengandung fragrance. Jadi kalau misalkan dilihat dari ingredientsnya, menurut aku untuk minusnya itu dia masih mengandung fragrance, itu doang. Untuk yang selebihnya aman. Terus kalau misalkan untuk cara pakainya, ini nggak dikasih spatula, jadi kayak gini doang. Dan ini kan kayak 50 ml ya, kayak segenggaman gini. Jadi ini travelable banget, bisa dibawa kemana-mana. Terus untuk ngeaplikasiinnya, aku biasanya langsung pakai tangan aja. Yang penting tangannya udah bersih. Tangan udah bersih, muka udah bersih. Biasanya aku pakai di malam hari. Untuk pemakaiannya 1 minggu 1 kali, tapi kalau misalkan lagi bener-bener kayak kotor, komedo banyak, itu seminggu tuh bisa sampai 2 kali gitu. Abis itu tinggal diaplikasiin aja secara merata ke seluruh wajah. Kalau misalkan aku lagi pengen ngebersihin komedo aja, biasanya aku pakai di bagian hidung doang. Kalau misalkan dia udah mulai mengering, dia berubah jadi abu terang. Nah, dan ini yang harus digarisbawahi, untuk pemakaiannya itu 10-15 menit aja. Meskipun kalau misalkan ada bagian-bagian yang masih basah, gak apa-apa gitu kan. Yang penting pemakaiannya itu 10-15 menit untuk meminimalisir kulit menjadi kering. Kalau misalkan udah 10 atau 15 menit kalian tunggu, biasanya aku suka basahin tangan terus aku tepuk-tepuk ke area maskernya, terus aku scrub gitu loh. Nah, untuk nge-scrubbingnya pun harus pelan-pelan, kayak pelan-pelan aja, nggak usah terlalu ngegosok gitu, untuk meminimalisir iritasi. Terus abis itu kalian tinggal dibilas.
Nah ini masih suka ada aja yang nanya untuk dibilasnya pakai facial wash lagi nggak? Ya nggak usah gitu kan. Kalian tinggal bilas aja pakai air, terus udah. Kalau misalnya kalian pengen lanjutin ke skincare selanjutnya kayak pakai toner atau night cream gitu kan, bisa. Nah selama pemakaian, maksudnya kayak selama diaplikasiin ke wajah gitu kan, dan selama dibilas tuh memang dia ngasih sensasi yang sejuk, dan untuk sensasi sejuknya tuh kayak lumayan strong. Tapi sebenarnya itu yang aku suka dari si masker clay gitu. Rata-rata memang kalau misalkan kayak masker clay gitu bikin ada sensasi sejuk gitu. Jadi kulit itu lebih segar, lebih fresh, sejuk, dingin gitu. Terus kulit juga jadi lebih halus, lebih bersih juga. Terus poin utamanya itu lebih ke pori-pori sama komedo. Karena aku udah lama banget meninggalkan pore patch gitu, yang kayak dibuka gitu. Kalau misalkan untuk komedo, untuk pore patch itu memang lebih instan gitu, kayak langsung ketarik, tapi bisa bikin pori-pori itu lebih besar gitu, dan itu kayak kurang bagus banget untuk kulit. Jadi kalau misalnya untuk masker kayak gini tuh sebenarnya kayak bisa ngaruh, bisa kelihatan hasilnya, yang penting cara pakainya bener, terus ingredientsnya juga bagus. Jadi kayak pemilihan produknya pun harus diperhatiin kayak gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk cerita hari ini, dan semoga untuk review produknya pun lengkap, kalian bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari aku. Sekarang saatnya aku pamit. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton videonya. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Bye. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku. Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya.